Jumpa lagi di 4 in the morning, walaupun ini sudah ba'da subuh ya. Saya tertarik cerita tentang pengalaman saya di PHK gara-gara beberapa hari lalu teman saya cerita dia di PHK di 2020 atau 2021 tuh, pada era pandemi, dan industri tempat dia bekerja itu juga terkena pandemi penerbangan. Jadi, nah industri tempat saya bekerja itu dulu juga terkait pusat perbelanjaan. Gara-gara merchantnya itu dia minta keringanan biaya gara-gara nggak ada pengunjung kan ke pihak mallnya juga sebagai partner kami terdampak, kami pun kena juga. Sudah berusaha untuk cutting cost juga, mulai dari kantor yang tadinya di District 8 SCBD pindah ke apartemen lalu WFH, udah pengurangan gaji juga lumayan, tapi akhirnya nggak bisa bertahan dan saya harus menerima kenyataan tempat saya bekerja 7-8 tahun itu harus kolaps. Saya diberhentikan. Kami waktu itu dapat pesangon ya, walaupun ya nggak full banget, tapi lumayan. Lalu ini dapat laptop MacBook Pro 2019. Jadi kalau divaluasiin lumayan juga sebenarnya. Terus JHT saya cair waktu itu, walaupun saya termasuk yang anti dengan insurance sebetulnya. Mungkin kita bahas lain kali lah. Agak hoki sih, karena saya menganggap saya jadi salah satu dari sebagian kecil orang yang ketika di PHK hak-haknya itu relatif ditunaikan. Kalau lihat cerita orang yang Twitter employee itu ya, mereka dipecat aja nggak tahu dipecat, tiba-tiba pagi mau login email kantor nggak bisa, gitu doang. Jadi sebetulnya kita tuh kalau mau lawan corporate ya, mau lawan korporasi itu sulit menang. Jangankan kayak gitu, Honda Beat kita, Supra batok getar kita aja kalau disenggol Pajero, walaupun Pajeronya yang salah, itu agak kecil kemungkinannya menang di pengadilan, kecuali Anda punya kenalan Hotman Paris. Jadi di akhir 2020 itu saya udah apply ke beberapa tempat di industri yang sama tentang IT juga. Nah rencana saya waktu itu bisnis sayur hidroponik. Nah saya udah kursus, saya udah bikin 500 lubang tanam dengan target 1000 lubang tanam. Udah kayak Roro Jonggrang aja ya kan. Tapi alhamdulillah ya, di Februari itu saya akhirnya keterima di perusahaan yang tempat saya bekerja sekarang. Akhirnya melanjutkan bekerja sebagai karyawan di industri IT dan akhirnya hidroponiknya saya lepas ke oke. Ini PHK itu punya apa namanya, efek psikologis dan efek finansial. Efek finansialnya ya mungkin orang harus bertahan hidup di saat lagi nggak punya kerjaan, itu dia harus punya spare uang. Dan karena literasi finansial orang Indonesia itu kan agak kurang ya, jadi ketika dia penghasilannya menurun atau bahkan nggak ada, dia nggak ada safety net, nggak ada dana darurat. Nah saya hoki tadi ya, hoki bisa bertahan. Nah efek psikologisnya apa? Kalau menurut saya merasa biasa aja gitu, tapi orang-orang tua kita dulu sangat-sangat kental dengan kalau kerja itu bisa puluhan tahun di tempat yang sama, sehingga akan bertanya-tanya ketika, loh kenapa di PHK? Jangankan di PHK, kita pindah kerjaan aja di sektor private ini, sektor swasta itu ditanya, kamu kenapa pindah gitu. Nah kan kalau di industri IT itu ada apa ya, anggapan bahwa untuk naik gaji itu memang harus jadi kutu loncat gitu ya, pindah ke perusahaan lain yang rela membayar lebih mahal. Itu mungkin pengalaman saya sedikit di 2020, di awal 2021 waktu pandemi. Nah ini menariknya, saya ketemu artikel dari Profesor Jeffrey Pfeffer ya, dia di Stanford Graduate School of Business. Ini semacam pasca sarjananya gitu kali ya. Jadi dia bilang melihat fenomena layoff itu dia bukan gara-gara resesi, bukan gara-gara
perusahaannya nggak ada duit, karena agak sulit kita bilang kalau perusahaan sekelas Google, Microsoft, Facebook apalagi ya, yang dia melakukan layoff gara-gara dia nggak ada duit. Perusahaan segede itu nggak mungkin bilang nggak ada duit. Dia bilang layoff itu adalah hasil dari imitative behavior, social contagion. Gara-gara perusahaan lain layoff, akhirnya dia juga melakukan layoff. Ini yang menarik ya. Jadi penutupnya mungkin gini, kita harus bersyukur ada orang yang Anda mungkin nggak bayangkan ya, tapi industri yang menuntut ketersediaan tinggi kayak listrik, air, ya air minum apalagi, terus apalagi internet mungkin. Jadi dibalik rasa kekecewaan kita karena internet putus, air mampet atau listrik mati, itu ada orang-orang yang kehujanan, contoh PDAM lah ya. Mereka kalau pipa bocor, Anda bayangkan ya, mereka di dalam lubang, entah di situ ada cacing, ular, kotor udah pasti. Lalu mereka dituntut untuk menyediakan high availability, tapi dengan wages atau upah yang mungkin bagi kita kurang seberapa gitu, kurang. Anda bayangkan orang yang kayak gini yang di layoff, yang kena PHK, adakah tabungan dia? Bagaimana dia melanjutkan hidup? Bagaimana dia mungkin membayar sekolah anak-anaknya? Bagaimana dia provide ketenangan untuk keluarga dia? Ya mungkin itu. Terima kasih.